Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat pagi mungkin, atau selamat siang. Perkenalkan, kami dari Crojobs, salah satu platform edukasi teknologi yang ada di Indonesia. Tugas kami adalah membantu kamu untuk bisa meraih pekerjaan impian kamu. Nah, salah satunya pekerjaan yang mungkin diminati adalah menjadi abdi sipil negara, seperti itu. Di sini saya Minjobs yakin bahwa kamu adalah salah satu orang yang beruntung atau lolos terpilih dari seleksi administrasi dan kamu memang sudah memiliki pengalaman di bidang yang sekarang kamu geluti dan kamu daftarkan di P3K ini sehingga kamu dapat mengikuti seleksi kompetensi untuk PPPK teknis tahun 2022. Di sini saya menulis 2023 karena memang tesnya di 2023 ya, seperti itu. Nah, ya, tapi semoga bisa membantu kamu. Nah, kita langsung aja nih, salah satu ujian kompetensi yang harus kamu lalui nanti, kira-kira di bulan Maret itu adalah tes kompetensi manajerial. Oke, nah di sini kita akan berlatih bersama ya tentang soal kompetensi manajerial. Nah, pengertiannya sebelumnya adalah apa sih gitu tes kompetensi manajerial itu gitu. Pasti kamu sebenarnya di sini udah tahu ya, tapi eh, kita coba gitu menggali lagi gitu. Apa sih sebenarnya kompetensi yang diharapkan gitu. Jadi nanti pas mengerjakan kamu bisa memilih jawaban yang benar. Itu adalah merupakan nih kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial sebagai manajer gitu. Yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Nah, kompetensi ini meliputi kemampuan menerapkan konsep hmm, dan teknis perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi. Kata-katanya ada teknis perencanaan ya, pengorganisasian, dan juga pengendalian setelah evaluasi. Ada lanjutannya, yaitu juga kemampuan dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan. Jelas karena kamu nanti akan menjadi abdi sipil negara. Nah, dari kompetensi manajerial itu sendiri ada 8 jenis, mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga pengambil keputusan. Nah, ini soal pertama nih. Kita bareng-bareng ya nanti ngejawabnya dan juga pembahasannya seperti apa. Pertama, bagaimana Anda atau kamu merespon ajakan rekan kerja terhadap ajakan keluar di saat jam kerja? Wah, ada temen kadang ngajak kamu keluar. Soalnya itu memang di tes P3K untuk yang manajerial itu seperti ini. Jadi modelnya seperti kehidupan sehari-hari seperti itu dan bagaimana kalian menyelesaikannya masalahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Nah, bedanya kompetensi teknis yang benar-benar ilmu yang sudah kalian biasa pelajari dengan manajerial itu, kalau manajerial dia itu setiap pilihan ini ada nilainya. Seperti itu. Tapi nilainya berbeda-beda. Bobotnya ada mulai dari 1 sampai 5. Seperti itu ya. Nah, untuk ini kira-kira mana nih gitu yang mendapat nilai 5? Coba. A, saya ikut selama tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan. B, saya ikut karena teman saya ikut. C, saya tidak ikut karena mengikuti peraturan di organisasi, tidak keluar di jam kerja tanpa keperluan dinas. D, saya tidak ikut karena itu merupakan hal tercela. Dan E, saya tidak ikut karena saya tidak suka perilaku rekan kerja saya. Gitu. Nah, kira-kira kalau kamu menjadi abdi sipil negara, kamu milih yang pilihan yang mana nih? Yang kira-kira dapat nilai paling tinggi. Setelah itu. Kita kasih waktu 1 menit ya untuk menjawabnya. Silakan. Oke, mungkin nanti kamu bisa pause sendiri ya untuk coba baca dan memilih seperti itu. Kita langsung bahas. Nah, ternyata soal ini itu mengenai kemampuan manajerial
level 1.2, yaitu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu. Jadi, nih, melaksanakan peraturan kode etik organisasi, kode etiknya dalam lingkungan kerja sehari-hari. Jadi, kalau ada kejadian seperti ini, kira-kira pilihan yang paling benar sesuai dengan kemampuan manajerial integritas kamu adalah nih yang C ya. Jadi saya tidak ikut karena mengikuti peraturan di organisasi. Jadi sesuai dengan kode etik organisasi seperti itu. Yang dapat nilai keempat itu adalah D. Saya tidak ikut karena itu merupakan hal tercela. Loh kan sama gitu. Apa bedanya dengan yang C seperti itu? Yang C itu niatnya adalah karena dia ingin melaksanakan kode etik organisasi tadi seperti itu. Bukan karena oh teman saya ngelakuin kegiatan tercela nih saya nggak ikut gitu. Jadi karena ASN itu harus mempunyai manajemen integritas dan poinnya adalah ini seperti itu. Yang mendapatkan poin ketiga adalah saya tidak ikut karena saya tidak suka perilaku rekan kerja saya karena nggak suka aja gitu, bukan karena yang ini seperti itu. Yang kedua adalah saya ikut selama tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi ikut kalau nggak ada kerjaan gitu ya. Atau yang paling kalian harus hindari adalah yang B. Saya ikut karena teman saya ikut ya. Ikut aja gitu. Ya kan berarti kamu melupakan kemampuan manajerial integritas kamu yang ini. Seperti itu ya. Go to soal nomor 2. Nih, apa yang Anda lakukan jika ada peraturan baru yang sedang dirumuskan namun belum diterbitkan? Seperti itu. Kan biasanya kalau di abdi sipil negara atau di lingkungan dinas itu biasanya membuat perumusan ya, perumusan peraturan seperti itu. Nah, ini tuh belum disahkan seperti itu. Nah, tapi kamu udah tahu isinya gitu. Kira-kira apa nih yang kamu lakuin gitu. Nah, di sini aja pilihan jawabannya ini ada yang ngecoh nih gitu. Nah, kalian harus tugasnya mencari kira-kira mana nih yang paling bisa mendapat nilai 5 seperti itu. Pertama, yang A, saya akan menginfokan kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi infoinnya ke masyarakat yang perlu aja. B, saya akan menginfokan kepada orang tertentu yang dapat menjaga rahasia. Selama dia dapat jaga rahasia ya saya infoin gitu. C, saya tidak akan menginfokan hingga peraturan tersebut resmi diterbitkan. Nah, yang D, saya tidak akan menginfokan karena itu perbuatan tercela. Wah, tercela. Dia nggak mau gitu. Yang E, saya akan menginfokan karena seluruh masyarakat berhak tahu. Wah, itu berhak tahu gitu karena peraturannya kan memang masyarakat harus tahu ya seperti itu. Tapi mana nih yang kira-kira dapat nilai 5? Coba kalian pause video ini atau juga kalian bisa eh, terka-terka yang kira-kira yang dapat nilai 5 apa ya dan kenapa seperti itu. Oke, boleh kamu pause ya ngejawab soalnya ya. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Nah, ternyata soal ini itu merupakan ujian untuk manajemen integritas level kedua. Itu untuk tataran yang lebih tinggi ya. Dari yang tadi kan level 1 itu basic per individu gitu. Level 2 itu biasanya mulai-mulai atasan yang paling rendah gitu. Memberi. Atau ya intinya adalah cakupannya lebih tinggi daripada yang level pertama. Memberikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi memberikan informasi itu yang dapat dipercaya sesuai etika organisasi. Kira mana nih yang dapat nilai 5? Nilai 5 ya yang C ya jelas karena saya tidak akan menginfokan hingga peraturan tersebut resmi diterbitkan. Kalau resmi kan berarti sudah bisa dipercaya seperti itu ya. Nah, yang keempat ya ini karena alasannya sih sebenarnya benar tidak menginfokan tapi alasannya ini buatan tercela ini tuh kurang menunjukkan gitu loh tentang integritas ini. Jadi kalian juga harus tahu gitu kira-kira kompetensi manajerial itu apa aja sih isinya gitu. Ke B, saya akan menginfokan kepada orang tertentu yang dapat menjaga rahasia. Dia tuh akan nginfoin gitu. Tapi
yang bisa jaga rahasia aja gitu. Padahal belum tentu dia itu sah gitu ya peraturan itu. Tuh. Yang kedua, saya akan menginfokan kepada masyarakat yang memerlukan. Yang terakhir, yang harus kalian hindari adalah saya akan menginfokan karena seluruh masyarakat berhak tahu. Sebenarnya benar ini, cuma kan dia belum diterbitkan ya. Jadi kalau salah atau nanti ada revisi, itu berarti kamu tidak memberikan informasi yang dapat dipercaya. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nah, ini udah mulai ke level-level yang atas ya. Tapi biasanya tetap muncul karena untuk menguji kamu kemampuan manage atau manajerialnya tuh gimana, problem solvingnya gimana. Walaupun nanti kamu yang kamu lamar tuh hanya mungkin jabatan fungsional staff ya, seperti itu. Contohnya adalah sebagai pimpinan unit, apakah yang Anda lakukan jika anggota Anda tidak hadir rapat karena keperluan keluarga? Jadi kamu pimpinan dan anggotamu tidak hadir pada rapat, padahal mungkin itu penting ya. Coba kira-kira jawabannya apa? Yang A, saya memberi teguran karena rapat ini sangat penting. Itu yang B, saya memberi teguran karena mementingkan kepentingan keluarga tidak selaras dengan etika organisasi. Yang C, saya memberi teguran karena itu hal tercela. Yang D, saya memberi teguran karena saya sebagai pimpinan harus memiliki wibawa. Yang E, saya tidak memberi teguran. Seperti itu. Kira-kira kalau kamu menjadi pimpinan nih, kira-kira jawabannya apa? Silahkan kalian terka-terka, baca lagi soalnya, atau mungkin di pause untuk meyakinkan gitu. Karena ini belajar jadi waktunya boleh lama ya. Dan semoga dipastikan jawabanmu itu benar dan dapat nilai paling tinggi. Nah, sebenarnya soal manajerial itu tidak benar salah ya. Cuma mana yang lebih mencerminkan atau merepresentasikan nilai-nilai manajerial integritas itu sendiri gitu. Kan di sini bahasanya integritas ya, seperti itu. Kita langsung ya ke jawaban. Jawabannya adalah, nah ini tuh di soal nomor 3 ini membahas tentang memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang B, atau yang paling dapat nilai tinggi ya. Kenapa yang B? Karena saya memberi teguran, nih, mementingkan kepentingan keluarga tidak selaras dengan etika organisasi. Kan kalau umpamanya di etika organisasinya abdi sipil negara, kita memiliki core values ya. Core values-nya itu salah satunya adalah mementingkan kepentingan bersama, apalagi kepentingan negara gitu. Jadi bukan yang kepentingan keluarga gitu. Nah, ini tuh sudah kegiatan bawahan Anda itu, dia itu tidak mencerminkan sesuai dengan etikanya organisasi gitu. Jadi itu udah menyimpang ya. Kalian sebagai pemimpin kan memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan etika organisasi. Jadi yang B ini dapat poin yang paling tinggi. Poin keduanya yang dapat nilai 4 itu saya memberi teguran karena rapat ini sangat penting. Jadi ya karena penting gitu. Kalau nggak penting ya nggak ditegur gitu. Ketiga adalah saya memberi teguran karena itu hal tercela seperti itu. Karena nggak benar gitu. Nggak, itu kurang sih nilainya seperti itu. Yang kedua adalah saya memberi teguran karena saya sebagai pemimpin harus memiliki wibawa. Jadi lebih kayak, oh gara-gara saya harus nunjukin nih wibawa saya gitu. Jadi bukan karena integritasnya sebenarnya, tapi karena dia ingin dilihat bawahannya berwibawa. Nah, itu kan sebenarnya bukan ingin dilihat, itu tuh bukan kompetensi manajerial gitu loh. Jadi dia dapat nilai yang rendah. Apalagi tidak memberikan teguran. Soal berikutnya, soal 4. Apa sikap Anda jika atasan meminjam uang kegiatan untuk keperluan anaknya yang masuk rumah sakit? Yang mana kegiatan akan dilakukan dalam bulan ini. Jadi ada sebuah kegiatan gitu, uangnya itu dipinjam dulu gitu sama atasan. Nah, kamu sebagai orang yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan kegiatan itu gimana gitu. Coba ya. Ini ada A sampai E jawabannya. Yang A, saya memberikannya karena kasihan. B, saya memberikannya karena yakin nanti akan dikembalikan. Seperti itu karena mungkin udah kenal banget ya sama atasannya. Yang C, saya tidak memberikannya karena itu merupakan tindakan korupsi. Seperti itu. Mana nih? Yang D, saya menolak memberikannya secara halus dengan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai kode etik ASN. Yang E, saya memberikan uang pribadi saya untuk membantu atasan saya. Kira-kira kalau kamu jadi dia, apa yang kamu lakuin? Coba dipikir-pikir dan kira-kira dipahami juga ya kompetensi manajerial itu isinya apa aja seperti itu. Biar kamu bisa menjawabnya sesuai kompetensi itu. Jadi bukan yang benar menurut kamu, tapi lebih kira-kira mana nih yang sesuai dengan eh, kompetensi atau kemampuan manajerialnya itu gitu. Ternyata jawabannya adalah tentang berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik. Nah, yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko gitu. Jadi walaupun ada resikonya kayak karena kamu memiliki integritas yang tinggi, jadi kamu harus berani mengambil koreksi atau tindakan. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang D ya, karena jadi walaupun eh, kita memberi teguran tapi tetap secara halus dan menjelaskan kalau itu tuh nggak sesuai sama kode etik ASN. Yang ke berikutnya adalah saya tidak memberikannya karena itu merupakan tindakan korupsi. Benar sih, tapi lebih ke ini tuh kayak ya ini tuh korupsi gitu. Padahal kita nggak tahu gitu kan sebenarnya uang itu akan dikembaliin atau enggak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge langsung, oh ini korupsi gitu. Yang ketiga adalah yang dapat nilai berikutnya yang poin ketiga, saya memberikan uang pribadi saya. Jadi kayak ngasih. Sebenarnya kayak itu kan bukan urusan kamu ya, gitu. Yang kedua, saya memberikannya karena yakin nanti akan dikembalikan gitu. Jadi yang uang kegiatan itu yang dibeli, yang dikasih gitu, bukan uang pribadi. Itu kan udah salah ya sebenarnya. Apalagi yang saya memberikannya karena kasihan. Lah nanti kegiatan kamu gimana gitu. Jadi ini tuh harus dilihat lagi ya level-levelnya, terus kompetensi manajerialnya tuh apa aja yang harus dipunyai gitu untuk ASN gitu ya. Soal nomor 5, sebagai seorang pemimpin instansi daerah, Anda diundang dalam rapat koordinasi tingkat nasional. Sikap Anda gitu. Jadi seolah-olah kamu jadi pemimpin gitu instansi dan diundang rapat. Jawabannya hadir dengan mengharapkan akomodasi ditanggung penuh oleh panitia. B. Hadir dengan senang hati dan berharap bisa bertemu banyak orang baru. C. Hadir sesuai dengan undangan dan beretika baik menjaga nama baik instansi dan daerah asal. D. Tidak hadir dengan alasan tertentu. E. Tidak hadir karena tidak ada dana perjalanan. Seperti itu. Coba kamu bisa baca lagi sambil kira-kira memilih jawaban mana nih yang benar. Atau yang mendapat poin 5 ya. Nah, kalian walaupun nanti di soal itu mungkin nggak muncul plek seperti ini, kadang soalnya lebih banyak gitu. Jadi kayak pengantarnya itu lebih banyak. Tapi pastiin kamu bisa ngelihat poin utamanya gitu. Nah, ini diambillah poin utamanya adalah yang ini ya, diundang dalam rapat koordinasi gitu. Tingkat nasional, padahal Anda adalah pimpinan instansi daerah. Seperti itu. Kira-kira nih apa nih gitu yang bisa mencerminkan bahwa Anda memiliki integritas. Gitu. Soal ini membahas tentang kemampuan manajerial integritas level 5, yaitu menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Jadi nggak cuma teladan di tingkat daerah, seperti itu. Mungkin nanti kamu akan menemukan soal yang bukan sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang staff yang diundang gitu untuk mewakili pimpinan atau seperti apa gitu. Jadi apa sih yang dilakukan? Kira-kira kalau dari
Pernyataan ini yang paling mencerminkan kompetensi manajerial ini yang mana? Yang C ya. Jadi tetap beretika baik dan menjaga nama baik instansi dan hadir gitu. Karena kalau nggak hadir kan berarti apa ya? Bukan teladan gitu kan. Diundang kok nggak hadir. Yang keempat, hadir dengan senang hati dan berharap bisa bertemu banyak. Benar, ini benar juga. Nilainya juga tinggi. Cuma ini tidak membahas tentang kompetensi ini gitu. Jadi kayak eh ya benar, cuma nggak apa ya nggak tinggi gitu nilainya. Yang ketiga adalah hadir dengan mengharapkan akomodasi ditanggung penuh oleh panitia. Ya hadir sih, tapi ada harapan-harapannya ini yang sebenarnya dia tuh jadi nggak teladan kan gitu. Yang kedua adalah tidak hadir dengan alasan tertentu. Yang terakhir tidak hadir karena tidak ada dana perjalanan. Ya berarti kalian nggak bisa nunjukin gitu ya sebagai role modelnya. Seperti itu. Nah, di soal P3K itu manajerial nanti soalnya ada 25. Nah, tadi udah dibahas ya, ada soal manajerial yang berkaitan dengan kompetensi yang integritas. Ada 5 soal gitu. Mungkin dari kelima soal nanti ada yang keluar pas kamu ujian P3K seperti itu. Nah, nilai maksimalnya itu adalah 130 gitu. Untuk yang manajerial dan sosial kultural. Nah, ini manajerial itu paling tinggi nilainya 4, paling rendah nilainya 1 gitu ya. Jadi tadi kayak yang paling tinggi nilainya 4, tidak menjawab jawabannya 0 seperti itu. Nah, ini. Nah, nah jadi kalau umpamanya kalian pengen tahu nih, tadi kompetensi manajerialnya tuh apa aja sih gitu, isinya apa aja sih kayak gitu. Nah, kamu bisa join di Alas Job. Nah, mumpung ada diskon sampai 50%. Nah, ini keunggulannya adalah kamu bisa milih kelas yang sesuai dengan keinginan kamu, sesuai budget kamu gitu. Ada sampai 20 kali pertemuan dan juga free modul nih. Jadi bisa banget ya kamu dapat banyak keuntungan. Terus berikutnya ada materinya. Nah, materinya tuh nggak cuma manajerial tadi. Ada sosiokultural juga, ada teknisnya, sampai wawancara. Nah, kalau umpamanya kamu belum berminat untuk belajar atau ikut bimbingannya, ya kamu bisa nih. Kalau ingin mengukur kemampuan kamu, nah kamu bisa ikut tryout-nya seperti itu. Kalian dapat tryout manajerial, sosiokultural. Nah, harganya itu mulai dari 10.000, jadi nggak mahal-mahal seperti itu. Oke, itu aja dari aku. Semoga bisa bantu kamu buat makin paham tentang kompetensi manajerial dan juga lebih siap menghadapi ujian P3K. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di hari berikutnya. Kita akan bahas soal-soal yang lain. Terima kasih.